Kita jualan bawang itu karena untuk melanjutkan kegiatan yang sudah kebutuhan yang memang sudah harus terpenuhi gitu. Ada teman-teman yang kerja gitu kan, nggak mungkin kita cut begitu aja. Sedangkan mereka itu kalau nggak salah mendekati Lebaran ya Mas ya. Bapak siapa? Nama saya Novan Homsa Nugroho. Saya founder dari Kawal Oleh-Oleh Pangkalan Bun. Alamatnya? Alamatnya di Jalan HM Rafi'i, depan kantor Bapeda. Oke, lalu sebenarnya arti dari kawal ini apa, Pak? Kawal itu punya dua arti ya. Kalau dari bahasa Indonesia sendiri kan memberikan kenyamanan, memberikan pengawalan. Kalau dari bahasa Melayu sendiri, Kalimantan kawal itu artinya teman. Jadi saya membuat nama kawal di toko oleh-oleh ini, oleh-oleh saya. Siapapun yang berkunjung ke toko oleh-oleh saya, siapapun yang berkunjung ke Pangkalan Bun adalah kawal, teman dari toko oleh-oleh. Kita souvenir ya, oleh-oleh alternatif selain snack ya, tapi memang ada snack beberapa, tapi yang banyak kita kaos kawal. Jadi kaos kawal ada beberapa motif, yaitu motif dari Pangkalan Bun, Kalimantan, terus ada desain orang hutan, lalu desain untuk kata-kata. Awalnya idenya melihat kaos oleh-oleh lain di daerah lain ya. Awalnya kita tahun 2012-an kita saya dulu bekerja di kelapa sawit. Tahun 2012-an kita ada liburan ke Jogja, terus ke Bandung. Ya, waktu itu kita melihat di sana ada oleh-oleh selain snack ya, karena di Pangkalan Bun sendiri yang banyak waktu itu snack. Idenya dari situ ya. Tahun 2015 saya sudah berpikir untuk resign dari perusahaan, membuat toko oleh-oleh. Tapi pada saat itu hanya kaos ya berpikirnya ya. Waktu buka pertama ya kita mengumpulkan desain-desain referensi dari berbagai macam daerah, terus kita mempelajari bahasa-bahasa Kalimantan, perilakunya, terus ikon-ikonnya. Dari situ kita mulai membuat beberapa desain kaos kawal. Desain kita ada orang desainnya satu orang, terus tukang operator sablon kita ada 2 orang. Kalau kaos memang kita dari daerah lain, karena di Pangkalan Bun sendiri tidak ada pabrik tekstil, tapi untuk desain dan sablonnya dari Pangkalan Bun. Nah, waktu buka pertama kan saya belum mengenal ya, belum tahu ilmu dagang. Jadi gampang baper gitu, dukanya gampang baper. Terkadang ada orang yang minta diskon sampai marah. Saya bilang, aku tahu modal kamu berapa, aku tahu harga sablon, harga kaos berapa, kamu jual nih kemahalan, gitu. Terus saya sempat marah ya, mau marah mau gimana, tapi saya kan dagang ya udah, saya diam, saya belajar memahami konsumen. Jadi karakternya konsumen kan macam-macam berbeda. Terus dukanya lagi karena kita jualan oleh-oleh pada tahun 2019 ya, yang COVID ya, 2020 itu bandara ditutup, pelabuhan ditutup, tidak ada pengunjung di pariwisata, sektor pariwisata. Jadi penjualan souvenir sendiri turun hampir 75-80%. Jadi hampir tiap hari itu ya jarang ada orang yang ke toko kawal. Sukanya kita ketemu banyak orang ya, ketemu banyak orang, baik dari dalam maupun dari luar negeri ya, turis mancanegara.
Jadi kita mengetahui karakter seseorang, bahasa seseorang, ya, macam-macam sifat seseorang. Ya, filosofi dari Kawal sendiri itu kan karena kita ini kan dari perantauan ya. Saya dari Semarang, istri trans dari Wonosobo. Jadi kita membutuhkan mencari teman di sini. Jadi kita namain di situ Kawal. Jadi siapapun pengunjung yang datang ke outlet kita, ke toko kita, itulah teman kita. Ya, alhamdulillah dari awalnya dia customer, terus kenal sesama perantauan, lalu kita tukeran nomor WA, lalu kita ketemu kopi darat, dan akhirnya sekarang kita berteman. Kalau ada acara juga saling mengunjungi, saling silaturahmi. Alhamdulillah dari toko ini kita mendapatkan teman yang banyak gitu. Ya awalnya gini, karena kita orang perantauan dan saya waktu itu baru resign dari kelapa sawit ya, saya dulu di Lamandau. Saya berpikir apa sih yang bisa saya berikan untuk daerah ini, tempat tinggal ini. Ya, waktu itu saya baru membuka usaha Kawal ini ya. Ya udah berarti toko oleh-oleh ini yang saya jadikan untuk pengabdian saya ke daerah ini. Jadi saya menjual apa ya, potensi-potensi yang ada di daerah ini, merangkul UMKM yang ada, bekerja sama untuk dijual sehingga pengunjung dari daerah lain datang ke Pangkalan pun bisa mengetahui. Misal dari desain ya, dari desain sendiri kita ada desain IJ duwe telu. Nah, itu kan orang luar nggak tahu itu bahasa apa gitu, sehingga kita tulis di situ IJ duwe telu 1, 2, 3. Terus misal ulun kada papa, itu ada beberapa desain, itu artinya aku rak popo, aku nggak papa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Awal mula pertamanya suami menyatakan mau resign, saya jujur aja sebagai perempuan ya ada kekhawatiran, biasalah ibu-ibu gitu. Nah, tapi setelah, karena memang keputusan kita untuk membuka usaha ini adalah sama-sama, jadi ada ide saya, ada ide suami juga dijadikan satu. Jadi makanya terbentuklah usaha ini karena memang tujuan kita bersama gitu, Mas. Karena tujuan bersama maka pasti kita udah ada bayangan nih, ada cita-cita, ada hayalan nih, nanti kita bikinnya sama-sama. Jadi dari situ kekhawatiran tidak ada gitu. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka bareng-bareng waktu itu gitu. Pertamanya sih kalau saya boleh mengingat ya, itu karena memang saya hobinya itu memang jualan. Jadi suami itu dulu-dulunya waktu beliau masih kerja di kelapa sawit itu ada begini, ibu mau nggak kalau tak bikinkan tempat usaha untuk sampean jualan, karena kan hobinya sampean tuh jualan gitu loh. Saya jadi terharu. Turunnya COVID itu adalah drama seri kehidupan kita yang hikmahnya besar sekali. Alhamdulillah, Allah itu tidak mungkin salah untuk menurunkan takdir ya untuk hamba-hambanya. Namun kita sebagai manusianya ini siap atau tidak gitu. Dulu kita tuh taunya usaha ini bakalan nggak ada ujian yang sebegitu besar gitu. Ini sudah terplanning gitulah ya, manusia seperti saya pribadi dan suami kayak sok tahu gitu. Habis ini ya Bu, habis ini kita ini, ternyata boom COVID, kita langsung ibaratnya tuh delosor gitu loh Mas. Jadi tuh penuh dengan kejutan, saya terkejut, banyak juga teman-teman yang terkejut, keadaan berbalik benar-benar 180 derajat. Ini kita harus ngapain? Kita seperti dikurung. Kemudian ada ini ya tadi yang diceritakan oleh suami, kita jualan bawang itu karena untuk melanjutkan kegiatan yang sudah
kebutuhan yang memang sudah harus terpenuhi gitu. Ada teman-teman yang kerja gitu kan, nggak mungkin kita cut begitu aja. Sedangkan mereka itu kalau nggak salah mendekati Lebaran ya Mas ya, waktu COVID itu. Nah itu kan pertimbangannya seperti ini. Kata suami gini, karena kami dulu memang pernah jadi karyawan. Saya bilang gini, Pak, itu loh toko-toko lain tutup, teman-teman juga dirumahkan, instruksi dari pemerintah juga dirumahkan. Kenapa kok kita nggak ikut aja seperti mereka gitu? Dan suami apa? Suami itu menguatkan saya begini, ingat Bu, kita juga dulu pernah jadi karyawan. Loh saya nangis lagi. Maaf, kalau jadi karyawan itu kan yang ditunggu-tunggu THR-nya tuh Mas, THR yang udah ditunggu-tunggu setahun lah ya THR. Masa sudah mau mendekati THR kok kita malah ngekat karyawan gitu kan. Walaupun nggak banyak sih Mas, apa ya jenenge iki teman kerja lah kalau saya bilangnya gitu. Tapi kita udah nggak punya lagi nih modalnya untuk membayar mereka gitu Mas. Jadi seperti apa ceritanya, usahanya kita untuk supaya mempertahankan teman-teman ini tetap sampai hari raya mereka bisa dapat THR, yaitu upet. Saya sama suami nggak bercerita ke siapapun, yang penting kebutuhan mereka, hak mereka terpenuhi gitu Mas. Sedih sih memang. Alhamdulillah, kalau dibilang sukses, ya alhamdulillah, terima kasih nggih. Kalau orang Jawa bilang sawang sinawang nggih. Tapi semua memang kita harus mensyukuri apapun yang kita dapatkan. Saya jujur nggak nyangka kok tamunya itu orang bule-bule, yang saya aja ngomong bule nggak bisa. Jadi kalau mereka datang saya cuman pakai bahasa, sampai saya ketawain sama teman-teman. Lah kalau jualan gimana? Ya udah pakai bahasa tubuh aja gitu, nggih. Alhamdulillahnya ini memang tamunya dari berbagai macam negara. Jadi saya itu tadi nggak nyangka, karena awal mulanya itu saya pernah saya cerita hampir nggak ada yang beli. Saya itu akan ada Car Free Day ya, saya ngelapak di situ, nggak ada yang beli. Pertamanya saya bilang apa iya saya teruskan usaha ini gitu ya. Tapi ya itu karena kita berdua tadi yang membangun usaha ini, jadi kalau misalkan saya lagi down, suami yang menguatkan. Kalau suami yang lagi down, saya juga sedikit menguatkan gitu. Ayolah nggak apa-apa, ditelateni aja. Setahun pertama itu toko kami keluar jangkriknya Mas, krik sepi. Yang ada kita cuma ngalamun gitu. Itu dulu belum di sini tempatnya. Nah itu setelah pindah ke sini alhamdulillah, yaitu saya nggak nyangka tamu-tamunya, pembelinya kita itu orang dari luar negeri, dari bule-bule yang dapat cipratan rezeki dari Taman Nasional Tanjung Puting yang mampir ke sini. Terima kasih semuanya buat customer, buat pembeli yang sekarang sebagian menjadi saudara karena memang kita di sini perantauan, yang sudah suka tinggal di sini, yang sudah membaur, sudah menjadi orang sini. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman asli Kalimantan tetap tetap menganggap kita sebagai keluarga gitu, karena orang Kalimantan sebenarnya baik-baik, ramah-ramah, open. Jadi untuk teman-teman yang ada di luar Kalimantan yang mau ke Kalimantan, monggo boleh, orangnya di sini baik-baik, bersaudara. Pokoknya kalau sudah membaur itu enak gitu. Jadi saya itu karena tadi kaget ya, kok tamunya bule-bule. Saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris, saya belajar dimotivasi sama teman-teman. Bu, ya sampean belajar Bu. Saya belajarlah sedikit-sedikit, saya tulis gitu. Nah suatu hari udah sebulan 2 bulan datanglah tamu ibu-ibu dari bule. Itulah ibu-ibunya, pokoknya penampilannya bule banget. Saya sapa nih pelan-pelan pakai bahasa Inggris.
welcome to my little shop. Apa nama please gitu ya, saya jelaskan. Terus ya pokoknya gitu, maaf kalau nggak ini. Kemudian beliaunya senyum aja, muter ke belakang sini, terus ke sini megang apa ini, megang herbal ini ya. Kemudian saya bilang this is herbal from Kalimantan. Terus beliaunya nyaut gini, Mbak, niki direbus napa diseduh nggih? Lah saya lo terus kaget loh, astagfirullahaladzim. Ternyata ibu dari mana bu? Oh saya sudah lama di Jogja. Itu bahasa Jogjanya yang kental, logat Inggrisnya malah sudah hilang. Nah di situ saya ya lucu, mengetawakan diri sendiri. Terus sama ibu itu akhirnya bercandanya pakai bahasa Jawa malahan. Jadi kita di Kalimantan kalau pakai bahasa Jawa gitu. Itu sih kisah lucunya, karena apa ya, melihat ibunya yang penampilannya bule banget, tapi ternyata beliau sudah tinggal lama di Jogja, sudah mencintai Indonesia, jadi nggak pulang-pulang ke negaranya gitu. Sudah jadi warga negara Indonesia. Bahkan anaknya tuh namanya itu dinamain Wahyudi. Nggih, Wahyudi tuh ngomongnya medok Jawa. Nggih, ada nomor HP-nya tuh belum ini.